bukan karena maaf yang datang malam ini ucai, betul? Bukan karena yang ceramah malam ini ucai, betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar kututup ini. Bukan karena kau yang datang cai, bukan karena kau yang ceramah cai, tapi kami hadir di sini karena kami cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta sama Nabi, tak akan kita datang kemari malam ini. Elok kita di rumah, ontok di rumah, nunggu di rumah, ngapain istirahat, nobar. Tapi malam ini kita nobar dan nobar syariah dengan sama, baru kita nonton bareng. Mudah-mudahan menang Indonesia malam ini ya. Iyo, malam curang kan wasit kita. Nanti kita nobar selesai ceramah, asal damai kasih body biar tutup. Aku tidak nonton juga kan. Tapi karena kita cinta sama Nabi, kita cinta sama Nabi, maka kita hadir di sini. Maka wajar sosok Rasulullah itu adalah sosok yang patut kita jadikan teladan dan pedoman dalam hidup kita, Bapak Ibu. Rasul itu sosok yang wajib kita cinta. Rasul itu sosok yang pantas kita kagumi. Kenapa? Sempurna dia, Pak. Dia pemimpin, dia panglima perang, dia seorang suami, dia seorang ayah, dia seorang sahabat, dia seorang mertua, dia menantu, dia masuk di semua kalangan. Kenapa? Teladan sama dia. Nih Nabi teladan dia. Perawakannya ganteng, seganteng-gantengnya Yusuf yang kita kenal, jauh lebih ganteng Muhammad. Ya sekarang saya tanya, Nabi yang paling ganteng itu siapa? Siapa? Yusuf. Yusuf Nabi yang paling kuat aja, nggak apa-apa, sambil nengok ke muka aku nggak apa-apa. Kok kayaknya malas sekali mengakui ya. Nabi yang paling ganteng Yusuf, Pak. Yusuf itu Nabi yang paling ganteng. Maaf, seganteng-gantengnya Yusuf jauh lebih ganteng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganteng. Yusuf saja digila-gilai dia sama Zulaikha. Zulaikha itu orang kaya. Oh, berserak tanah dia berahul. Berserak, Pak. Banyak harta dia. Yusuf itu budak dia, pembantu dia. Aku hati-hati lah, orang kaya. Jangan sampai bini kau jatuh cinta sama pembantu kau, agak ngeri itu, Pak. Apalagi pembantu awak lebih ganteng daripada awak. Zulaikha itu jatuh cinta, terpikat dia sama Yusuf. Diajaknya Yusuf tuh, maaf, tak ada orang dinampak Zulaikha tuh. Diajaknya Yusuf, ayolah Yusuf. Enggak, kan nggak ada orang, Allah ada. Ayolah Yusuf, kau ajak aja. Enggak, Yusuf alaihi salam. Tapi kalau Yusuf orang rohul, pasti tak mau. Yusuf alaihi salam dia tahu walaupun tak ada manusia, tapi ada Allah yang menengok. Enggak, tapi memaksa Zulaikha, dipariknya jubah Yusuf itu. Ya. Jadi ceritaan oma-oma, karena ketahuan Bapak Ibu. Emak-emak ujung batu ni lah, pantang ada yang pirang kan muncul lancip terus. Padahal kalau nengok ibu-ibu nih Pak, tobalnya benernya kan? Dan tobal begitu kan berat seharusnya kan? Tapi kalau udah menceritakan orang, iri kan aja aku tengok. Oh gak apa, konal kosyati, konal kali aku. Kenapa kosyati rupanya selama ini emas dia itu mentasi dia. Dari mana kau tahu? Pernah aku nampak dia beli emas diserbat 35.000 jumlahnya. Iya, aku datang siapa di belakang itu. Semakin mendekat, semakin lembut suara ibu itu bercakap. Maka perempuan nih semakin panas gosipnya, semakin pelan suara dia.
emak-emak nanti masuk neraka duluan dia. Kenapa? Dalam kitab Tarbiyah Islamiyah dikatakan Nabi yang menyebabkan betina itu lebih banyak di neraka dua. Apa dia? Satu, dia tak mampu jaga lisan dia. Tak mampu dia jaga mulutnya. Kenapa? Pantang ketengok pasti dia ceritakan. Usahakan orang lain Bapak Ibu. Awak datang saja diceritakannya. Mana usah itu. Asal tengok muka awak, tengok foto awak. Dibandingkan yang foto putih aslinya gelap aja. Aku diam aja, cuman kenapa siapa orangnya tanda aku dah. Iya. Kenapa rupanya kalau hitam? Hitam sekorek api. Biar hitam. Yang penting udah masuk TV lagi. Pak Samad udah pernah masuk TV, Pak? Hah? Belum. Insya Allah kita doakan Pak Samad masuk TV. Amin. Sama-sama di Indosiar, Pak. Tapi beda acara. Kalau saya acara dakwah, dia acara patroli. Auzubillahi min dzalik. Enggak ya. Jadi begitu Zulaiha ketangkap sama Yusuf, diceritakan orang kampung. Ih, bodoh kali Zulaiha itu ya. Kenapa? Mau dia sama budaknya, mau dia sama Yusuf tuh. Padahal Yusuf tuh orang miskin, Yusuf tuh budak dia. Kenapa lah Zulaiha itu mau? Dengar ke telinga Zulaiha. Zulaiha tak banyak bercakap. Apa kata Zulaiha itu? Kalian jangan banyak bercakap. Esok pagi kalian datang ke rumah aku, rewang kalian. Masak-masak. Apa bahasa rohun ni kalau masak-masak? Rewang kan? Tahu rewang? Masak-masak. Besok kalian rewang. Ada acara apa? Nak masak-masak. Kenapa masak-masak? Di China datang. Yo. Pagi-pagi buka, Zulaiha ada pergi ke pajak Batu. Bolinya kentang, tomat, cabai, bawang, balik naik beca. Udah nunggu omak-omak udah Batu. Dikasih no cabai, kasih no bawang, kasih no kentang, tomat. Apa kata Zulaiha? Jangan kalian iris, jangan kalian potong sebelum aba-aba dan komando dari aku. Oke. Ada kalian bawa pisau? Tak ada. Ojak, beli dulu pisau. Kasih pisau satu-satu. Ya, untuk kalian, kata Zulaiha. Kenapa untuk kami? Kenapa nggak pinjam aja? Nggak usah. Kalaupun ku pinjami, tetapnya tak pulang pisau tu. Kalau ku ikhlaskan aja, kata dia. Oke. Tak lama masuk Yusuf. Begitu Yusuf tu masuk, potong, kata Zulaiha. Mulai memotong omak-omak. Habis tangan mak-mak tu, Pak. Kenapa? Saking gantengnya Yusuf, tak sadar mereka sendiri potong tangan mereka. Maka itulah yang kutakutkan di Batu Barat. Aku kalau ada mamak ngumpul lewat, tak berani yang lewat. Iya, Pak, tak berani aku, Pak. Takut itu kepotong. Maka seganteng-gantengnya Yusuf jauh lebih ganteng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Rasulullah. Maka wajar dia sosok yang wajib kita jadikan teladan. Kita cinta sama dia. Maka tak ada satupun makhluk di muka bumi Allah ini yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta sama Muhammad. Betul? Bapak cinta sama Muhammad, ibu ini takkan dia cemburu. Oma, iya Pak, cinta kali aku sama Muhammad cuma. Iya Pak, aku pun juga cinta kali aku sama Muhammad tuh. Lakimu pun takkan cemburu. Kecuali aku, kalau aku tuh tanya dulu, Muhammad yang mana aku bilang. Agak bahaya Pak, kalau Muhammad SAW tak apa-apa. Takut awak Muhammad Poti pula. Iya. Maka kita hati-hati. Rasul itu teladan dalam hidup kita. Maka jangan jadikan hati kita untuk cinta kepada makhluk Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul itu di hati Bapak Ibu. Karena dengan cintanya kita kepada Rasulullah, syafaat itulah yang akan mengalir sama kita. Amin. Amin.
Maka malam ini Rasulullah itu dia banggakan kita di hadapan Allah. Rasul malam ini mengeluh-elukan, memuji-muji kita di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Duhai Allah, duhai Tuhan kami, perhatikan, lihat, pandang umatku ya Allah. Tengok umatku. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Itu umatku orang ujung batu. Mana? Itu mereka sedang berkumpul di halaman Masjid Pendopo Syuhada ya Allah. Mereka hari ini sedang kumpul dalam majelis ilmu ya Allah. Pandang mereka ya Allah. Maka malam ini Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin. InsyaAllah yang duduk di depan ini, yang duduk di atas ini, Allah berikan naungan dengan para malaikat-malaikatnya. Amin. Yang duduk di sini insyaallah Allah naungi dengan ampunan-ampunan dari doa para malaikat-malaikatnya. Amin. Ustaz, kami di bawah pohon, tak dapat tempat Ustaz. Kemana nasib kami? Itu aku yang tak tahu. Pandai-pandai lah bercakap dengan malaikat. Insya Allah kita semua ini dapat doa dari malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang malam ini hadir dalam pengajian majelis taklim ini Allah. Amin. Yang jawab amin itu yang banyak dosa. Yang diam aja Ustaz, itu lebih parah lagi dosanya. Maka tak ada di antara kita ini yang rugi untuk hadir di sini. Insya Allah. Ayo ngaji. Ada kitab nama kitab Shiratal Mustaqim. Apa Bapak Ibu? Pengarangnya Syekh Muhammad Atta. Beliau mengatakan, dia menafsirkan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang nikmat Tuhanmu, maka pujilah Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Dia mengatakan setiap kita dapat nikmat, mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, ucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi ingat, bukan hanya sampai di situ saja Bapak Ibu. Barengi kalimat alhamdulillah itu dengan kalimat istighfar. Karena hari ini banyak orang yang hanya dia mengucapkan alhamdulillah tapi lupa beristighfar kepada Allah. Misal, contoh. Ibu kemari dapat kue kotak. Dapat Ibu? Bilang aja dapat gitu. Dapat minuman gelas. Kan dapat. Ibu. Kayak betul mak-mak diajak kerjasama ya kan? Ibu dapat minuman gelas, bapak juga dapat. Begitu harus bapak ibu minum. Apa yang bapak ibu ucapkan? Cuman sampai di alhamdulillah. Betul? Mulai malam ini barengi alhamdulillah itu dengan istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa Ustaz? Kenikmatan yang kita dapat walaupun kecil tidak membuat diri kita jadi manusia yang sombong Bapak Ibu. Maka banyak hari ini orang yang ketika dia kenyang perutnya, dia hanya ucapkan alhamdulillah, dia lupa syukur sama Allah, dia lupa mohon ampun kepada Allah. Maka tak jarang kita jumpai orang yang kenyang perutnya, dengan kenyang perutnya itu dia jadi manusia yang sombong. Berapa banyak kita tengok para pejabat yang ketika dia baru dilantik, walaupun 4 bulan, aku tak bilang sama sini ya, dia ucapkan alhamdulillah tapi dia lupa mohon ampun kepada Allah. Hati-hati, jabatanmu bisa membuatmu jadi sombong. Maka nanti yang mau dilantik, calon-calon anggota dewan yang mau dilantik, jangan sombong. Masih banyak kemungkinan. Banyak orang belum dilantik, begitu hendak dilantik mati dia banyak. PAW dia, udah habis modal dia tertanam, tahu-tahu PAW, tidak balik modal kan, kasihan. Tapi benar ini.
Maka jangan sombong. Ketika dapat jabatan itu ucapkan apa Ustaz? Alhamdulillah, astagfir. Mau kecil, mau besar, ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Kita tahu syukur dan tahu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ini. Nanti ibu balik, ada sisa-sisa kue itu, masukkan dalam tas. Kalau ibu-ibu ini bawa tas, namanya ada persatuan ibu-ibu ini. Persatuan ibu-ibu Columbus, kelompok oma-oma suka membungkus. Setelah aku tahu, aku asal mirip oma-oma itu Pak, asal banyak sisa kue itu, habis sudah. Walaupun kerupuk, aku tanya ibu, itu kan kerupuk udah melempem Bu. Kemana? Kenapa ibu bawa? Ibu masak? Ayo Ustaz, sampai rumah bisa digoreng lagi. Parah enak kau dalam hati itu. Maka itu ucapkan alhamdulillah, astagfir. Makan, kenyang, alhamdulillah, astagfirullah. Minum, hilang haus kita, alhamdulillah, astagfir. Malam ini pun kita ucapkan kalimat alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa Ustaz? Karena malam ini Allah masih panjangkan usia kita. Ramadan sudah selesai, Ramadan telah usai, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tapi malam ini di bulan Syawal Allah masih hidupkan kita. Artinya apa? Artinya Allah tuh masih sayang sama kita. Allah tuh sayang sama kita Pak. Allah tuh sayang sama kita Bu. Tapi kadang kita yang gak pernah sadar dengan kasih sayangnya Allah. Kenapa Allah hidupkan kita sampai malam nih? Karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Ibu berdosa, apalagi ibu yang berkipas. Awak di sini menahankan panas jangan tolong, tak dosa. Ibu berdosa, bapak berdosa, kalian bapak-bapak pejabat. Dosa kalian paling banyak. Ustaz, kenapa bercakap begitu? Ya Pak, kenapa? Apalagi awak pemimpin di sini. Bupati nomor 1 paling banyak dia pertama. Nomor 2 siapa? Wakil. Ini orangnya. Aku beliau tadi minta maaf. Ya Pak, kita ini semua berdosa. Pucai, ada dosa, ada kita semua. Ini banyak dosa. Ada di sini yang tak berdosa. Aku nak bertanya dulu, ada di sini yang tak berdosa? Ada, kita semua punya dosa. Makanya Allah sayang sama kita. Allah hidupkan kita sampai malam ini supaya Allah kasih kesempatan kita agar kita terus memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik Bapak Ibu. Orang yang beriman itu dia tak pernah puas dengan amal ibadah dia. Kalau ada orang beriman yang puas dengan amal ibadah yang sudah dia buat, ini bukan orang beriman, orang sombong ini Pak. Jadi kalau ada orang beriman yang puas sama ibadah dia, kemudian dia stop amal ibadah baiknya, dia sombong. Maaf, masuk surga bukan perkara ibadah. Kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, betul? Ya enggak? Banyak pun amal kita, tapi kalau kita berbuat bukan karena Allah, apa jadi pahala? Tidak. Maka Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab namanya Nasaihul Ibad, apa kata Imam An-Nawawi? Celakalah manusia yang apabila dia berbuat kebaikan lalu dia ceritakan kebaikan dia di mana-mana, padahal belum tentu kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi harta dan semua kita buat yang elok-elok macam ini, ada harta kita Pak, buat untuk tabligh akbar, buat untuk agama. Tadi Pak Indra Gunawan mengatakan, kemana? Kita lagi 2025 tabligh akbar. Kamu kan ini setahun dulu. Kalau bisa tiap bulan Pak. Aku tiap bulan buka papu datang kemari. Ya. Jadikan harta kita itu sebagai jembatan untuk beramal kepada Allah. Jangan pernah puas. Karena maaf, hari ini yang menyebabkan manusia itu sombong kan 3. Apa itu? 1, harta. Jangan karena harta kita jadi sombong. Itu titipan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu
kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepada aku, maka kau akan lupa untuk mencintai aku. Manusia yang terlalu cinta sama dunia, dia akan lupa bahwasannya ada kehidupan yang lebih kekal setelah kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Dunia ini titipan, Pak. Semua ada masanya, jabatan ada masanya, harta ada masanya, ada cara Allah mengambil. Kirimnya kita sakit, apalagi kirimnya masalah sama kita yang tak habis-habis. Begitu cara Allah mengambil. Maka selagi ada harta kita, jadikan jalan untuk ibadah sama Allah. Jangan sombong kita. Apa kata Nabi? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silahkan sedekah dengan harta. Macam tadi, kan sedekah kita dengan harta kita. 2.000 yang awak masukkan itu elok daripada apa? Tidak masukkan. Ustaz, tak ada bawa uang Ustaz. Minimal kau niat, masukkan aja tangan kau. Ini niat ya Allah, sebentar bawa, dapat tangan. Cuma jangan kau masukkan tapi kau mengambil yang di dalam. Nah, itu dosa juga. Karena kita disuruh beramal ini sesuai kemampuan kita. Buat apa kita beramal bersedekah banyak tapi sekali seumur hidup, betul? Biar sedikit tapi rutin, biar 2.000 tapi rajin, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Ini bukan sedekah, serangan fajar. Ya, elok 2.000 tapi setiap hari daripada 100.000 5 tahun sekali, itu serangan fajar itu. Ustaz, kenapa marah? Marah lah, boleh, tak boleh. Kenapa Ustaz marah? Aku tak dapat marah. Biar kita 2.000, jangan kita jadikan kardus yang berjalan tadi, kota impak yang berjalan itu sebagai momok misteri sama kita. Apalagi kita esok Jumat, Pak, jangan jadikan kota impak itu sebagai setan, takut kita nak mendekat sama dia. Dekat kota impak itu berapa waktu berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pejamkannya matanya, siapa berani membangunkan dia? Karena kota impak itu lewat dari belakang itu. Begitu lewat kota impak itu baru dilirik, alhamdulillah. Itu yang bola selalu itu tadi. Jadikan kita seperti itu. Nampak kota impak kita alergi, malu kita. Untuk Allah kadang kita pelit, tapi untuk manusia kadang kita loyal, betul? Sekarang kita tanya sama Bapak Ibu, mana lebih besar kita kasih sedekah orang mati sama orang pesta? Aku kan ngaku. Kita kalau ada orang meninggal, maaf, berapa lah paling kencang kita masukkan? Ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, 2.000 ada 2, satu jelek, satu elok, mana yang masuk? Parah mak-mak ujung batu. Udahlah 2.000 jelek dilipat-lipat, campak aja rap ke dalam mangkok itu. Biar tak nampak orang tutupnya pakai beras warna kuning. Ya Allah, tapi begitu orang pesta, senang-senangnya yang dibuatnya, besar yang kita kasih daripada yang ditimpa musibah. Padahal jalan ibadahnya di situ ada. Maka dengan harta kita jangan sombong. Ayo, jadikan kebermanfaatan dalam hidup kita. Yang menyebabkan orang sombong karena harta, jangan kita jauh dari Allah. Manfaatkan kesempatan hidup yang dikasih Allah harta, manfaatkan harta kita untuk menolong agama Allah. Ustaz, apa? Tak ada hartaku, Ustaz. Jadi semana caraku nak bersedekah? Kata Nabi, kalau tak ada harta kita, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwati. Kalau adalah kekuatan kita, bantu orang yang susah dengan kekuatan kita. Allah kasih kita kekuatan untuk apa? Menolong yang lemah, Pak. Jangan dengan kekuatan kita merasa sombong. Mentang-mentang kekar badan kita menindas yang lemah. Oh, jangan so hebat kau. Badan kekar, bertato. Kau kira orang takut? Ada orang takut dengan orang bertato. Lebih takut lagi orang dengan orang berpanau daripada bertato. Jangan sombong,
mentang-mentang betatu so hebat, mati juga ya. Jadi kenapa mesti sombong dengan kekuatan yang Allah kasih? Itu tengok itu sahabat Nabi, siapa dia Ustaz? Namanya Sam'un. Berapa banyak itu orang yang sudah dibunuh sama Sam'un karena dia menjaga. Sampai dia sholat, dia tak bangkit-bangkit bersujud, tak berhenti-berhenti dia bersolat. Ditengok sama Nabi, dipanggil sama Nabi, Sam'un, kenapalah kau sholat tak siap-siap Sam'un? Apalah doa yang kau baca Sam'un? Cemanolah aku ni nak berhenti ibadah ya Rasulullah, sementara kau bilang umur umatku di akhir zaman 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat Adam, ribuan tahun. Umat Musa, ratusan tahun. Umatku ya Rasulullah, orang yang koci-koci, umurnya pendek, hongkang yang bandalan, suka ceritakan aib orang, jadi provokator. Ih, lengkap kali. Cemanolah dengan usia yang pendek itu ya Allah. Aku nak bertobat kepada Allah wahai Rasulullah. Menangis Rasul berdoa kepada Allah. Ya Allah, sedih aku mendengar aduan daripada umatku Sam'un ini ya Allah. Umur kami ini 60 sampai 70 tahun. Banyak dosa yang sudah kami perbuat. Cemano cara kami nak membalas daripada dosa-dosa kami? Turunlah. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya Muhammad pada malam kemuliaan. Kau tahu apa malam kemuliaan itu Muhammad? Malam itu lebih elok, lebih bagus daripada 1000 bulan. Tenang hati kita Pak. Inilah tanda sayangnya kita, tanda sayangnya Rasul sama kita, tanda sayangnya Allah sama kita. Maka kita dikasih kekuatan, jangan anggar hebat. Dengar Pak, Pak, dan sok paten. Kalau cuma paten di ujung racun nggak usah cerita. Kalau mau ngetes ilmu ke Medan kau mau ikut aku. Bertingkah kau di sini di Medan bertingkah, aku ginjal kau dibuat rame. Nah, kau jangan sombong awak dengan kekuatan. Dengan kekuatan awak tolong yang lemah. Ada nenek itu nak menyeberang susah, stopkan kondisi itu, stopkan kontainer, stop, seberangkan nenek. Itu dihitung sedekah. Tapi Ustaz, kadang orang yang kita tolong itu tak tahu dia terima kasih sama kita. Apa urusannya sama kita? Wong kita berbuat itu bukan karena dia kok. Kita kan berbuat ini nak mendapatkan penilaian dari Allah, bukan dari manusia, betul? Kadang manusia itu begitu, banyak kita yang tolong, tapi dia lupa terima kasih sama kita. Panas setahun, hilang karena hujan sehari, kan gitu. Biar aja, kenapa Ustaz? Dia bukan penilai yang terbaik. Alaihissallahu bi'akabil. Allah hakim yang seadil-adilnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menolong orang, orang tak tahu terima kasih sama kita, udah biar. Tahu siapa yang kita ungkit-ungkit? Orang penilaian bukan dari manusia kok, tolong aja. Siapapun kita pernah mengalami seperti itu, betul? Saya pernah mengalami Bang. Berapa minggu yang lewat, ku tolong nenek-nenek itu menyeberang. Ku stopkan motor, nyebrang dia, ku angkat. Bukan dia terima kasih, dimaki-makinya aku. Dia tahu-tahu. Cuma nenek kira berani maki-maki aku. Kalau enggak ada otak kau ya saya, apa? Nenek sudah ku tolong bukan tahu terima kasih, makin nenek maki-maki aku. Apa yang maksud nenek? Aku bilang, kau tahu kata dia. Apa nek? Aku baru nyebrang ke sana kata dia. Baru aku sampai ke sana, udah kau bawa balik aku kembali. Semana cara aku nak menyeberang ke sana lagi kan? Oh itu urusan kau lah aku bilang. Rupanya salah awak. Awak pikir nenek itu nak nyebrang, rupanya baru nyebrang. Dia belakang ngasih tanda. Digendong-gendong dia aja nenek itu. Maka hati-hati gitu. Dengan kekuatan jangan kita Ustaz, harta ndak ada, kekuatan tak punya. Cemano cara kuna bersedekah Ustaz?
mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita Pak, sampaikanlah ilmu yang kita punya. Falyatasaddaq bi ilmi, maka sedekahlah dengan ilmu kita. Dakwah ini bukan dari mulut seorang pendakwah, ustaz, dai saja, tidak. Kalau bisa dakwah itu keluar dari mulut-mulut para pejabat, wakil bupati, wakil DPR di provinsi, keluarkan dakwah dari situ. Ustaz, aku tak bisa bercakap Ustaz. Oke, kau dakwah dengan kuasamu. Undang-undang buat, peraturan buat. Tapi Ustaz, aku orang nomor 2 di Rohul, itu masalahnya itu. Ini semana lagi Ustaz. Yang penting ada kuasa kita, ada ilmu kita, sampaikan demi kebaikan. Ya, jangan dengan kuasa kita jadi sombong, tak boleh. Ya, ini ada ilmu sampaikan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalaulah seekor anjing itu memuntahkan berlian, jangan tengok anjingnya, tapi tengok apa yang dimuntahkan dia. Jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dicakapkannya. Biasa saja, aku bukan anjing dan gitu kan itu. Jangan awak buat perumpamaan begitu, bereng aja dengan omong mata dengan aku. Itu tadi anjing gitu. Bukan itu. Segina-ginanya hewanku, kalau yang dimuntahkannya elok, disamak, dituji, bernilai berlian itu Pak. Jadi kalau kebaikan itu mau keluar dari siapapun, kalau selagi dia elok, terima. Ini dakwah. Dakwah saya dengan begini, sampaikan ilmu saya. Nanti pejabat dakwahnya beda lagi. Kan gitu. Mana sama dakwah pejabat sama dakwahnya Ustaz. Dakwah orang ini dengan hadroan, ya kan, salawatan. Karena dakwah ini punya seni dia Pak. Dan Islam lahir itu melahirkan seni. Bagaimana datangnya Islam ke Madinah itu melahirkan seni. Tengok Pak, ketika Rasul dan kaum Muhajirin sampai di Madinah, disambut sama kaum Ansor. Apa sambutan kaum Ansor itu? Tola'al badru min saniyatil wajaba syukru mada'ali. Seni tidak nih? Seni. Maka Islam datang ke Madinah dengan membawa seni. Dakwah harus pakai seni. Saya gaya dakwah saya macam begini, pejabat beda, tim hadro beda, macam-macam seni dalam berdakwah. Ada penyanyi yang jarang ceramah tapi dia nyanyi, itu pun dakwah. Siapa Ustaz? Haji Romai Rama. Dia jarang ceramah tapi dia nyanyi, lagu-lagu dia isinya nasihat, dakwah juga. Tengok lagu dia, lenteng ceret, lenteng ceret, kata ceret, lenteng ceret, lenteng ceret. Bukan begitu. Begadang jangan begadang, lenteng ceret, lenteng ceret, lenteng ceret. Kalau tiada artinya lenteng ceret, lenteng ceret. Begadang boleh saja, lenteng ceret, lenteng ceret. Kalau ada jandanya. Dakwah bos. Hidup ini harus punya seni, dakwah punya seni, memimpin harus punya seni. Cemano cara memimpin? Tengok Umar bin Khattab, dia tak pernah membeda-bedakan masyarakatnya. Pemimpin itu harus punya seni. Bagaimana dia memimpin masyarakat? Cemano seni dalam memimpin itu? Seni dalam memimpin itu, ketika dia jadi pemimpin, berikanlah keadilan kepada siapapun. Mau yang dulu nyucuk dia, mau yang dulu tak nyucuk dia, tetap dia kasih keadilan. Tak ada tebang pilih. Ini tidak. Nih, batas sini ke sana 100 meter aspal. Kedepannya jangan ku aspal. Kenapa? Dia tak nyucuk aku satu keluarga. Oke. Tak boleh begitu. Ya benar. Umar bin Khattab bukan orang Yahudi yang datang sama dia. Umar, apa? Rumahku digusur Umar. Siapa yang gusur? Gubernur. Bukan gubernur apa? Gubernur siapa?
Abdurrahman bin Auf. Kenapa digusur? Ada pembebasan lahan pembangunan masjid. Terus rumahku kena Umar. Terus kau kemarin ngapain? Aku mau ngadu Umar. Kenapa ngadu? Digusur rumahku Umar. Ada di rumah baru dapat bedah rumah seminggu yang lalu. Itu pun payah betul ngurusnya Mar. Lapor Pak Lurah, kata Pak Lurah harus datang ke Kepling dulu. Kata Kepling langsung aja ke Pak Lurah. Begitu Pak Lurah didatangi, kata dia langsung ke camat. Didatangi camat, ada di kantor. Payah aku mengurus bedah rumah dia. Baru seminggu dah kena busur lagi. Jadi cemana tolonglah Mar. Oke kau cari tulang, ambil tulang, ambil, dihuluskan ke pedang itu, digarisnya tulang, rak, kau kasih sama Abdurrahman bin Auf. Sampaikan ini, apa ini? Sampaikan aja. Oke. Abdurrahman bin Auf, gubernur. Kau jangan sombong, nih dapat oleh-oleh dari Umar. Gemetar tangan Abdurrahman bin Auf. Diteleponnya kepala proyek, pemegang tender. Halo, ya, aku Cito Ketua. Stop proyek pembangunan itu. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Apa masalah? Nggak usah banyak tanya. Harus ada alasan. Diam kau daripada kau mutasi aku. Stop. Padahal orang Yahudi Pak, tapi Umar tetap memberikan keadilan. Inilah pemimpin yang memiliki seni. Dakwah ada seni, pemimpin harus punya seni. Jangan tebang pilih, runcing ke atas, tumpul ke bawah, runcing ke atas. Ini tak bisa. Maka dengan seni itulah kita mampu melahirkan kebermanfaatan. Ibu pun ada seni, ibu BKMT kan, majelis taklim kan, ini majelis taklim putih semua warnanya, ya kan? Berapa kali ngansur itu? Ibu-ibu ini hebat. Itu kalah sama ibu-ibu ini Pak, perkara baju. Baju yang banyakan. Baju tablik akbar beda warna, zikir akbar lain warna, wirid akbar lain lagi warna, belum lagi zikir akbar beda warna, belum lagi dia main nasyid beda warna. Ada berapa? 5 stel, 1 stel 1 juta kali 5 juta. Kalian yang pakai baju baru, orang yang setengah mati membayar angsurannya. Maka muka orang yang tertekan. Mereka sedang orang yang jauh-jauh dari ibu. Kenapa? Depresi. Ya Pak ya, Ustaz ngaku tahu, memang begitulah. Itulah nasib kita Pak. Tidak kau juga, aku pun begitu. Asal dibuka lemari itu semua baju bini ada. Baju Ustaz yang mana? Bawah. Kadang awak berceramah, awak pakai jubah, cepat-cepat awak begitu berkaca baru sadar, kenapa aku banyak bunga, rupa gamis bini. Astagfirullahaladzim. Apalagi awak sama awak Ustaz, awak jarang beli baju. Jemaah mengasih awak baju itu. Kadang jemaah itu lebih banyak mengasih awak sarung daripada baju. Sarung itulah awak buat bakal baju. Begitu sarung itu awak buat bakal baju, awak diundang ceramah, awak tengok taplak meja itu sama buat itu. Aku tak salah kali ini, aku pikir. Aku ibu, tolong. Ibu kalau sudah wirid, sudah majelis taklim, aku tak melarang wirid, aku pun wirid. Cuman tolong niatmu dibetulkan, jangan untuk gaya-gayaan. Dengar, kali kau menjawab dengan, tapi kau ulang lagi kayak begitu. Tak boleh, niatkan lurus. Baju itu tidak mesti mahal, yang penting nutup aurat. Baju mahal pun kalau tidak menutup aurat mana berguna? Ibu ya aurat berjalan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua aurat. Usahakan bentuk tubuh ibu, suara ibu untuk aurat. Suara yang mana Ustaz? Pertama, suara yang mendesah-desah. Yang kedua, suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Halo,
Assalamualaikum Ustaz. Dalam hati udah tua jontik kau ke situ. Ustaz, apa? Jangan lupa ya Ustaz, pengajian. Ustaz, kami tunggu ya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Awak pun tadi ikut juga sama dia. Suara macam begini ini tak boleh. Suara menyanyi-nyanyi, lagu-lagu yang mengajak kepada kemaksiatan, tak boleh. Itu auratku. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Wah, itu ya. Cintaku padamu ya sayang, seperti mati lampu. Wah, itu ya. Jadi Ustaz tak boleh kami menyanyi tempat orang pesta. Ustaz boleh, siapa bilang tak boleh? Tapi lagu-lagu yang elok, lagu-lagu di dalamnya ada dakwah. Baiklah, lagu ini kami persembahkan untuk kedua mempelai. Semoga kedua mempelai bahagia sampai ke anak cucu. Buat main musik. Dem dem dem. Bila Israel datang hampir, tinggallah harta emas dan perak. Pengantin itu pun tak selera dia dulu itu. Salah lagu ibu ni. Ada seni ibu itu apa? Qasidah itu mainkan. Saya suka menonton qasidah itu Pak. Kenapa? Tak macam-macam loh. Pakaian tertutup, lagunya penuh dengan pelajaran hidup, goyangnya tak aneh-aneh. Tengok ibu-ibu nih kalau sudah menjadi qasidah. Wah, satu jadi vokalis, yang belakang backing vokal. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang shalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalala, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari shalalalala. Berhias tadi larang shalalalala. Sedap awak dengar ya. Goyangnya pun tak aneh-aneh, 4 penjuru, muka belakang kanan kiri. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan, berhias diri berbusana rapi, yang di belakang shalalalala. Maka semuanya ada seni. Dakwah harus punya seni. Dititipi harta harus punya seni. Bagaimana harta itu kita sadar datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Dakwah pakai seni, memimpin pakai seni, maka insya Allah dengan seni itu mampu membangun kebermanfaatan buat umat. Amin. Maka satu yang membuat manusia sombong itu harta. Dua, yang membuat manusia sombong itu apa Ustaz? Jabatan. Jabatan yang membuat kita sombong. Kadang manusia ini tidak sadar dia punya jabatan karena ada orang lain yang membuat dia punya jabatan. Betul? Dia jadi pimpinan karena dia punya bawahan. Betul? Dia jadi PNS karena ada yang honor. Betul? Maka jangan sombong dengan jabatan kita, Pak. Kita punya jabatan karena ada doa orang lain. Pak Wabub punya jabatan karena ada doa istri Pak Wabub. Itu baru doa Pak. Belum lagi emas yang dijual ke kampanye semua. Itu ya. Utang itu Pak Wabub. Ayat itu. Semalam belum lunas bila yang lebih pagi. Kalau hari ini kita punya jabatan, kita jangan sombong. Kenapa? Ada doa orang di luar sana yang kita tak tahu ternyata dia mendoakan kita. Siapa dia? Om ayah kita, istri kita. Aku bisa sampai di puncak seperti ini. Kenapa? Ada doa istri, ada doa om ayah. Jadi Wabub kan ada doa yang disayangi. Siapa? Istri.
jadi wakil DPRD Provinsi Riau karena ada doa orang yang disayang, anak, istri dan lain sebagainya. Maka ketika kita punya jabatan, jangan sombong saudaraku. Kita bisa punya jabatan karena ada orang-orang yang mendoakan kita. Maka setelah kita dapatkan jabatan itu, jangan sombong. Jangan ketika sudah punya jabatan kita lupakan orang-orang yang mendoakan kita. Betul? Dulu sebelum punya jabatan, naik mobil dibuka kacau. Bukan kaca yang dibuka, pintu itu pun dicopot. Tin semua. Ya. Nanti kalau aku jadi ini, tenang aja, semua ku aspal, dapur kau aspal. Begitu jadi. Maka punya jabatan jangan buat kita sombong. Rupanya jabatan itu buat kita kekal. Tidak. Fir'aun punya jabatan, dilaknat Allah, Pak. Kelamaan jadi pejabat nggak bisa juga, nggak bisa. Maka nanti Bang Indra sama Bang Poti jangan lama-lama jadi bupati, wakil bupati, 2 periode aja, nggak usah lama-lama. Cukup 2 periode aja. Jangan macam Fir'aun kelamaan. Nanti kalau kelamaan jadi pejabat ngaku Tuhan ke dia. Macam Fir'aun. Iblis itu sampai angkat jempol sama Fir'aun itu, Pak. Apa kata iblis? Hebat kau, Fir'aun kan panggilnya. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Hebat kau, aku iblis tak pernah mengaku Tuhan, Kau manusia hanya perkara kau lama jadi raja, ngaku Tuhan kau, angkat jempol aku. Hebat kau, angkat jempol iblis di lewat Fir'aun. Maka jangan sombong dengan jabatan kita. Kita nggak tahu kita hari ini karena doa siapa, Bapak Ibu. Jangan menyombongkan diri. Dengan jabatan itu setidaknya kita tolong umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah manusia yang banyak manfaat untuk manusia yang lain. Apa tanda manusia itu manfaat? Dia datang, orang senang. Dia datang, orang senang. Dia tak nampak, orang kecarian. Tanda orang tak punya manfaat, dia datang, orang tak senang. Kenapa lah dia datang? Tapi dia tak ada, orang senang. Ini tanda manusia tak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi manusia yang tak bermanfaat. Maka dengan jabatan, kita jadikan jabatan kita kebermanfaatan untuk orang lain. Jangan sombong kita. Kita jadi wabuk karena ada doa istri kita. Saya sampai sekarang begini karena ada doa istri kita. Kita jadi wakil DPR provinsi karena ada doa istri kita. Maka ketika kita kasih itu, jangan kita sia-siakan mereka yang mendoakan kita, Bapak Ibu. Betul? Ini doa ibu-ibu, ibu soleh. Luar biasa istri kita mendoakan. Makanya wajar kalau wanita itu adalah makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Ya Rasulullah, siapalah orang yang harus aku muliakan? Apa kata Nabi? Mamamu. Lalu mamamu. Lalu mamamu. Lalu ayahmu. Berapa ibu, Pak? Berapa ayahmu? Berapa derajat ibu? Berapa derajat ayah? Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah. Berapa ibu? Ulang. Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah 3. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Gak goyang mereka. Tapi ingat, derajat yang sudah dikatakan sama Nabi itu jangan kita rusak. Apa yang membuat rusak? Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, apa? Ada 10 kelompok golongan manusia yang dia tak diterima amal ibadahnya. Siapa dia, Ustaz? Dialah salah satunya para istri yang ketika dia sakiti hati suaminya, dia tak nak minta maaf. Sebelum dia minta maaf sama lakinya, takkan diterima Allah amal ibadahnya. Maka ibu kalau ada salah sama suami, minta maaf. Memang surga di bawah telapak kakimu, tak ada surga di telapak kaki kami. Tapi ingat,
Kau takkan masuk surga kalau kau tak punya kuncinya. Dan yang pegang kunci surga itu kita. Empat kata kami, jangan sampai kuncinya kami kasih ke perempuan lain biar tahu kau dulu. Jangan sombong kali kau tahu. Menang-menang kau kadang-kadang. Semua mau kau kuasai. Pantang nampak uang di meja. Uang siapa nih? Uang aku. Pantang mencuci selalu lagi. Ada uang di kantong, cepat betul diambil. Ibu lah kalau mencuci. Ada uang di kantong selalu laki awak. Ibu ambil atau ibu pulangkan? Betul awak siapa malingnya. Selama ini setengah mati awak mencari siapa. Rupa kawan tidur awak sendiri malam. Balikkan tuh. Tak boleh. Kenapa Ustaz? Itu bukan hakmu. Kau. Itu bukan hakmu bunda. Jadi hak kami yang mana? Yang kami kasih. Tapi kan itu uang laki, walaupun tapi kau mencuri, kau ambil sendiri, kau. Tak boleh begitu itu. Maka ada istilah uang suami, uang cepat sekali mulutnya berjawab. Uang suami, uang uang istri, uang entah kapan uang kita, Pak. Ada lawak yang setengah mati mencari nafkah itu, dia tahu kau dulu. Pagi pulang petang, tahu. Ini siapa? Demi kau dan sebuah hati. Kadang-kadang kau tak pernah berpikir macam itu. Masih curiga aja sama siapa. Suami pulang lama kau merepek. Suami pulang cepat kau merepek. Apa mau? Tak pernah kau berpikir. Berutak sih kenapa? Geram kan awak kan. Ini awak pulang lama dia marah. Kenapa kau lama pulang bang? Marah dia. Nanti awak pulang cepat. Cepat kau balik bang. Ya sebelum balik. Jadi selama ini kau bisa kau balik cepat. Marah dia. Mana HP kau bang? Periksa HP awak. Apa yang ibu cari dari HP suami itu? Apa yang ibu cari? Sepandai-pandainya ibu mencari, lebih pandai lagi suamimu menghapusnya sebelum sampai rumah berkali-kali. Ustaz kau tahu lah, pemain semua ini. Hati-hati awak. Jangan awak semua awak akui, awak curiga. Jadi Ustaz tak boleh itu bukan hakmu mengambil uang sendiri. Balikkan, pulangkan. Hakmu itu yang kami kasih. Bukan ada istilah uang suami uang istri, enak kan kau? Yang betul itu di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri berarti ada hak kami. Tahu? Berani kaji aku. Kalau begitu kan nggak paham, menganiaya aja terjadi. Di balik harta kami ada hakmu. Kalau ada hakmu berarti kan ada hak kita juga, Pak. Tapi di balik hartamu tak ada hak kami. Setuju? Iya. Cepat betul. Di balik hartamu tak ada hak kami. Kenapa? Karena Nabi tak pernah pakai harta Khadijah. Kecuali dua, Nabi berhutang dengan Khadijah atau Khadijah yang memberikan hartanya sama Nabi. Lainnya tak ada. Jadi uang istri yang kau pakai semalam, hutang itu tak bayar. Ya, tapi aku tak mau pikir-pikir perkara harta. Semua harta aku buat kamu istri. Ustaz pernah aku sama bini? Tidak. Siapa bilang? Aku berani sama istri. Cuma dia lebih dekat. Semua harta aku buat sama bini. Rumah nama bini, mobil nama bini, aset yang lain nama bini. Kenapa semua Ustaz buat nama bini? Karena itu warisan dari mamanya. Aku nama bini. Ya, kalau jangan pernah kau ambil yang bukan hakmu, jangan kau sakiti suami. Mulai malam ini minta maaf. Minta maaf bukan setahun 2 kali, ketika Ramadan dan ketika Idul Fitri, tidak. Tapi tiap malam kita minta maaf sama laki. Mulai malam ini, ubah.
Abang dengar ceramah Ustaz tadi kan? Dengarlah. Banyak salahku sama abang lah. Memang banyaknya salah kau selama ini sama aku. Kau syukur Ustaz yang ceramah, sadar kau kan? Sering kali kau tidur membelakangi aku. Padahal sekarang musim hujan, tak pernah kamu pikir sedikit. Mulai malam minta maaf. Kenapa Ustaz? Tak ada jaminan esok kita bakal bangkit lagi. Ya kan? Maka malam gugurkan dosa kita. Ibu udah minta maaf semua? Waktu lebaran sudah? Nangis? Nangis? Dari lebaran pertama sampai sekarang, udah berapa kali berantem? Coba Pak, udah berapa kali melawan? Maka sebelum terlambat, mulai malam nih. Itu yang ibu-ibu itu mana? Nak balik minta maaf gimana Bu? Aku tahu yang bangkit tidak anda pula cari anak calon. Itu masalah. Ya, maka malam ini minta maaf. Ustaz tahu bercakap saja. Rupanya Ustaz buat. Tiap malam walaupun berjauhan tetap ucap. Maka minta maaf ya Mi. Iya Pak. Dia kan panggil aku Papa. Sekarang begini, kita tanya dulu, itu bini siapa? Bini aku kan? Ada masalah? Ini ngapu main sibuk betul? Pada Ustaz tak boleh romantis. Nabi dulu romantis sama bini dia. Aisyah dulu dipanggil, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal nama dia Aisyah, tapi dipanggil ya Humairah. Itu kan istri Nabi Ustaz, pipi dia merah. Bini aku hitam. Hitam bini awak Ustaz, kemana lawak manggilnya Ustaz? Cari bahasa Arab hitam tuh. Apa bahasa Arab hitam tuh? Aswadun. Panggil ya Suaidah, wahai yang kehitam-hitam. Konting bahasa Arab. Jangan bini awak hitam, speaker aktif mana? Ustaz, apa bini aku putih? Semana nak manggil cari bahasa Arab putih itu apa? Abiadun. Panggil dia Pak, ya Baydiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti bini kau punya kita. Bini Ustaz, kalau udah berdandan Ustaz, nak undangan, merah keningnya, hijau pipi kanannya, kuning pipi kirinya. Kenapa nak panggil dia, ya lampu dan lintas. Itu tak macam lampu dan lintas, warna-warni ini boleh tidak? Oh begitu Pak, romantis. Rupanya Ustaz tak boleh romantis. Nabi yang mengajarkan. Tetanggaku 70 tahun umurnya Pak, 70 tahun umurnya Bu, dah berkakek, bernenek, bercicit mereka, tapi sampai sekarang ini mereka panggilnya tetap yang-yangan. Tiap pagi Bang, yang kata waktu itu, iya aku dari rumah dengan anak muntah. Kalau mati aku dah tua ya ini dia. Ambilkan kopiku yang tunggu yang jijik banget ya. Aku penasaran, udah tahu ya tuh apa resepnya tuh. Udah tua begini masih yang-yangan. Apa resepnya? Aku atu-atu tuh. Aku kan jujur sama kau cang. Aku manggil nenek kau itu lah, bukan karena aku sayang. Jadi aku lupa nama dia.